kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari sampah di lingkungan kita. Setiap hari, manusia menghasilkan sampah yang jika tidak ditangani dengan tepat, maka akan menimbulkan berbagai masalah, seperti polusi, bencana alam, banjir misalnya, dan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya kita bersama-sama mengelola sampah yang kita hasilkan dengan baik dan benar. Di video ini, kita akan bersama-sama mencari tahu bagaimana pengelolaan sampah di rumah tangga sebagai unit terdekat dengan kita dan sampah masker sekali pakai yang saat pandemi COVID ini banyak sekali dihasilkan. Yuk kita simak video berikut ini. Pengelolaan sampah masker sekali pakai. Berikut adalah pengelolaan limbah masker sekali pakai dari sampah rumah tangga menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama, lipat masker bekas menjadi dua bagian, sisi dalam tetap berada di bagian dalam. Kemudian gulung dan ikat masker dengan tali pengikatnya, lalu dirobek atau digunting menjadi dua bagian, lalu dibungkus dengan tisu atau kertas, kemudian dikumpulkan dalam satu kantung, ikat rapat dan jangan disatukan dengan sampah rumah tangga yang lain. Setelah itu dibuang ke tempat khusus masker yang disediakan di ruang publik. Kemudian ini ada juga pengelolaan masker bekas sekali pakai yang digunakan oleh masyarakat sehat berdasarkan pedoman pengelolaan limbah masker dari masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Yang pertama, kumpulkan masker bekas, lalu lakukan disinfeksi pada masker bekas. Lalu yang ketiga, gunting dan rubah bentuk masker. Yang keempat, bungkus rapat dengan plastik. Yang kelima, buang ke tempat sampah domestik. Dan yang keenam, ini penting sekali, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah melakukan pengelolaan sampah ini. Kemudian, pengelolaan sampah rumah tangga. Yang dilakukan pertama kali yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik? Yaitu sampah yang mudah membusuk dan terurai, misalnya sayuran, buah, sampah daun, dan lain-lain. Kemudian, sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau tidak dapat terurai, misalnya ada plastik, kardus, kaleng, dan kaca. Lalu, setelah dipisahkan, yang kedua menjadikan sampah organik untuk kompos atau pupuk. Ini bisa dimanfaatkan ya. Bisa menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menyiapkan wadah berukuran sedang seperti ember atau pot, lalu meletakkannya di halaman rumah. Jangan lupa diberi alas kardus. Lubangi wadah tadi agar air dari sisa-sisa sampah itu bisa keluar. Lalu masukkan sampah organik setiap harinya, lalu campurkan tanah dan serbuk gergaji secara bertahap. Atau bisa juga ditambahkan dengan kapur. Nah, setelah sampah organik itu penuh, tutup menggunakan tanah. Sampah-sampah itu akan mengalami pengomposan dan dapat dikeluarkan dari wadah setelah kurang lebih 2 bulan. Lalu yang ketiga, terapkan 3R untuk sampah anorganik. Apa itu 3R? 3R yang pertama, R pertama adalah reuse atau penggunaan kembali. Jadi, misal ada kantong plastik yang masih bisa digunakan kembali, disimpan untuk dipakai lagi. Lalu yang kedua, ada reduce atau mengurangi. Bisa mengurangi sampah plastik. Misal untuk berbelanja kita bisa membawa tas belanja sehingga mengurangi sampah plastik. Kemudian recycle, yaitu dengan mendaur ulang. Sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi barang-barang untuk kehidupan sehari-hari kita, misalnya untuk pot, tempat pensil, payung, tas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu menyerahkan sampah berbahaya ke tempat yang disediakan. Untuk sampah-sampah berbahaya ini tidak dapat kita tangani secara sembarangan, seperti sampah elektronik, batu baterai, lampu neon, sisa oli, cat, bahan-bahan kimia. Karena jika ditangani secara sembarangan maka akan berbahaya. Itu tadi langkah-langkah pengelolaan sampah masker sekali pakai dan sampah
rumah tangga. Sekian video ini, semoga bermanfaat.